Komite Stabilitas Sistem Keuangan memastikan stabilitas sistem keuangan nasional di kuartal 3 tahun 2025 tetap terjaga. KSSK pun memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di akhir tahun 2025 bisa menyentuh 5,2%. Stabilitas sistem keuangan triwulan 3 tahun 2025 tetap terjaga dan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan terus mewaspadai berbagai risiko global. Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan menilai penguatan kewaspadaan terhadap berbagai risiko tetap akan terus dilakukan dan disertai respon kebijakan yang efektif. KSSK telah menyelenggarakan rapat berkala KSSK keempat tahun 2025 pada Jumat 31 Oktober 2025. Demikian pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang menyampaikan bahwa Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK memastikan stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga pada triwulan 3 tahun 2025. KSSK juga akan terus mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan terus mewaspadai berbagai resiko global. Hasil rapat KSSK menyepakati untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antar lembaga anggota KSSK maupun dengan kementerian atau lembaga lain. Hal ini guna memastikan agar stabilitas sistem keuangan selalu terjaga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, perkembangan positif aktivitas ekonomi dan koordinasi kebijakan memperkuat optimisme ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 5,5% secara tahunan pada triwulan keempat 2025. Adapun secara full year, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan akan mencapai 5,2%. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, resiliensi sistem keuangan di tengah tantangan ekonomi global, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danang Gerindra Wardana, Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, kemudian juga ada Ibu Friska Savitri, ekonom FEB dari UPN Veteran Jakarta. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Danang, apa kabar Pak? Baik Mas Pras, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Danang, dan juga apa kabar Ibu Friska? Halo, kabar baik Mas Pras, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, tadi sudah disampaikan KSSK menyebutkan bahwa memang kalau kita bicara mengenai stabilitas sistem keuangan nasional begitu di kuartal 3 begitu memang masih tetap terjaga. Nah, apakah memang menurut dari ekonom sendiri ini sudah sesuai dengan konsensus dari para ekonom saat ini begitu? Silakan Bu Friska. Oke, kalau tadi saya dengar ya pernyataan tentang stabilitas sistem keuangan ekonomi nasional itu sudah terjaga, itu memang sejalan dengan proyeksi ekonomi. Nah, ini kita bisa lihat dari inflasi terkendali di kisaran 2,6% misalnya gitu ya. Cadangan devisa stabil, cadangan devisa kita tinggi sekitar 148 miliar dolar Amerika, dan perbankan nasional itu mempunyai rasio modal itu di atas 26%, yang artinya itu sektor keuangan kita punya bantalan yang cukup kuat. Nah, kalau dari sisi makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu adalah sekitar 5,1 pada semester 1 ya, dan akhir tahun ini kisarannya 5,2%. Itu cukup realistis. Namun, sebagian ekonom itu juga memperingatkan bahwa risiko eksternal seperti pelemahan ekonomi Tiongkok, ketegangan geopolitik, tingginya suku bunga global itu akan menahan laju investasi dan ekspor. Nah, tantangannya adalah bagaimana stabilitas ini benar-benar diterjemahkan menjadi pertumbuhan yang produktif. Jadi itu bisa lewat investasi, bisa lewat penyerapan tenaga kerja, dan daya beli masyarakat tentu harus dibikin semakin kuat. Nah, ini yang mungkin harus jadi PR kita semua, saya rasa ya. Mungkin itu dari siapa. Baik Bu Friska, nah dari Apindo sendiri, Pak Danang, Anda melihat apakah memang sesuai juga dengan proyeksi dari pelaku usaha begitu, atau bagaimana sih melihat kondisi ekonomi saat ini begitu? Apakah memang inilah kondisi yang diinginkan juga dari pelaku usaha ataupun dunia usaha secara umum begitu Pak Danang? Ya, kalau pertanyaan tentang proyeksi ya mungkin belum 100% sesuai dengan ekspektasi kita ya. Oke. Karena masih ada banyak perdebatan terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita, benarkah sebesar 5,1% di pertengahan tahun ini. Tapi kemudian kita sebenarnya cukup optimis sih, dari pelaku usaha sih
melihat bagaimana resiliensi ya. Resiliensi ini kan ketahanan gitu. Ya. Kalau kita lihat secara ketahanan ekonomi kita sih bagus gitu ya, tapi pertumbuhan ekonomi angka yang berbeda gitu. Nah, bagaimana sekarang kita bisa bilang bahwa kita cukup optimis, yaitu bahwa kalau kita lihat situasi keadaan perbankan kita ya sangat-sangat stabil. Meskipun ya catatannya suku bunga kredit kita juga masih relatif tinggi lah ya di kawasan ASEAN ya. Oke. Jadi untuk mendorong iklim investasi saya kira perlu proses kebijakan jangka pendek menengah ke depan untuk memperbaiki suku bunga kredit kita supaya investasi kita semakin tumbuh kan. Kalau suku bunga kreditnya relatif terjangkau oleh kalangan investor, maka investasi akan tumbuh. Tapi ini sedikit mengorbankan teman-teman kita di perbankan. Tapi kita lihatlah secara makro bagaimana kita berkompetisi dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Oke. Nah, kalau kita lihat yang tadi Bu Priska juga sampaikan bahwa tantangan global itu jauh lebih menakutkan sebenarnya ya. Sampai sekarang kan kita tidak punya kepastian terkait dengan tarif Trump war ini. Ini mempengaruhi keseluruhan sistem ketahanan ekonomi kita di sektor industri ya. Karena kalau dari produk-produk ekspor ke US pasti semuanya akan terpengaruh ya. Dan sisi lain dari adanya tarif Trump war ini atau apa yang disebut dengan reciprocal war ini juga mengakibatkan perubahan supply chain global. Jadi negara-negara pasti akan berbenah untuk melakukan satu perbaikan untuk bermitra dengan negara-negara mana. Ini juga menimbulkan multipolarisasi ya. Bahwa kawasan Asia, kawasan Eropa, kawasan Amerika, Eropa Timur, kemudian mereka akan berlomba-lomba untuk mencari mitra-mitra dagang mereka secara lebih agresif. Hanya gara-gara seorang Trump melakukan sebuah Trump war ini. Oke. Indonesia berada di kawasan yang cukup rentan untuk mendapatkan tarif yang relatif bisa kompetitif atau tidak. Nah, ini problem-problem di dunia global kita. Indonesia harus segera menyikapi, meskipun juga saat ini kita lihat adanya perundingan Indonesia EU SEPA yang sudah ditandatangani, tapi memang belum berlaku. Jadi kalau kita bicara tentang resiliensi, ya saya kira optimisme tetap tumbuh karena kita mengacu pada satu target yang besar pada tahun 2026 nanti untuk kita coba kejar di 5,2% pertumbuhan ekonomi. Oke. Tetapi indikator-indikatornya harus benar-benar diperkuat, Mas. Tidak sekedar mencanangkan target dan mencanangkan atau mendeklarasikan kita sudah cukup memiliki resiliensi. Iya. Oke, Ketahanan keuangan yang baik. Tapi indikatornya apa dari ketahanan itu? Nah, ini harus dikomunikasikan kepada publik supaya kita semua bisa mendukung. Oke, itu dia Pak Danang ya, analisis yang menarik dari sisi Apindo. Nah, Bu Friska tadi juga sudah disampaikan, KSK menyebutkan bahwa memang penguatan kewaspadaan terhadap risiko tetap akan terus dilakukan nih, dan dengan beragam respon-respon kebijakan yang memang diharapkan bisa efektif. Review Anda ini, dominasinya kalau kita bicara mengenai ketahanan ekonomi Indonesia, ini tantangannya lebih kepada global atau domestik saat ini ya Bu Friska? Kalau kita lihat sih sebenarnya ada 3 faktor yang buat keuangan Indonesia itu mungkin stabil. Itu pertama, fondasi makroekonomi kita itu cukup kuat. Kalau tadi yang saya bilang itu kita inflasi kita 2,6%, cadangan devisa kita cukup tinggi ya. Terus sama itu tadi ya, 26% dari rasio kecukupan modal. Tapi itu kan tidak cukup ya, karena kita tuh tidak bisa berdiri sendiri. Nah, yang kedua itu saya ngelihat kebijakan moneter dan fiskal kita itu cukup bisa bersinergi. Kalau mungkin kita lihat dari sebelumnya itu sinergi antara fiskal dan moneter itu kan tidak seimbang gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini BI sekarang berusaha menjaga stabilitas nilai tukar tanpa menekan likuiditas gitu ya. Dan sementara pemerintah menyalurkan stimulus fiskal itu harusnya lebih terukur dan ini untuk menjaga konsumsi dan investasi. Nah, yang terakhir itu lewat KSSK itu koordinasi antar lembaga. Ini harus direspon dengan baik karena ini membuat kombinasi 3 faktor itu
intinya mampu menjaga kepercayaan investor dan fasilitas pasar keuangan. Kalau kita lihat kembali lagi ke kebijakan pemerintah, misalnya penempatan dana yang 200 triliun itu menunjukkan bahwa pemerintah itu secara nyata melakukan intervensi fiskal likuiditas untuk merespon potensi perlambatan dari dunia global. Karena ini akan mendukung intermediasi ke sektor real lah. Nah, ini yang dalam bentuk respon kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk sebagai bumper terhadap impact dari gonjang-ganjing yang terjadi di dunia global ya. Ini yang menurut saya juga harus kita perhatikan. Baik, itu dia beberapa poin ya, kebijakan fiskal moneter yang semakin baik, kemudian ada stimulus ekonomi di sana dan juga koordinasi antar lembaga yang semakin solid begitu, diharapkan bisa menjaga ekonomi kita lebih resilient lagi nih ya terhadap perkembangan ekonomi global. Kita akan bahas lebih jauh lagi nanti bagaimana dengan daya beli masyarakat, kemudian konsumsi masyarakat sendiri di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Bu Friska dan Pak Danang, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih tren dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data selengkapnya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, ini kuartal kedua tahun 2024 sampai dengan kuartal kedua tahun 2025 secara tahunan kita akan cermati bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia sambil kita masih menunggu ya pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal ketiga yang akan dirilis juga oleh pemerintah begitu. Di mana kita tahu bahwa kuartal kedua tahun 2025 kita sudah mencapai 5,12%. Kalau kita bandingkan dengan kuartal 1 sebelumnya 4,87%, dan ini kembali lagi ke dalam tren rata-rata 5%-an berarti ya untuk laju pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan begitu. Dan berikutnya kita akan cermati untuk tren inflasi tahunan juga seperti apa. Ya, Januari sampai dengan Oktober 2025 ini adalah laju inflasi tahunan kita. Data dari BPS yang menyebutkan sempat memang ya terjadi deflasi begitu di bulan Februari, tapi terus naik begitu. Inflasi sempat 2,65% di bulan September, kemudian Oktober ada kenaikan lagi menjadi 2,86% untuk tren inflasi tahunan kita di bulan Oktober. Dan berikutnya bagaimana dengan pergerakan BI rate ini yang tadi juga sempat disinggung oleh Pak Danang begitu, bahwa memang dari sisi kredit pembiayaan ataupun kredit perbankan kita masih cukup tinggi untuk suku bunganya ya. Dan ini pergerakan BI rate 5,75% dari Januari bertahan sampai dengan April, kemudian diturunkan oleh Bank Sentral di bulan Mei menjadi 5,5% sampai dengan Juni, kemudian turun lagi di bulan Juli 5,25%, kemudian Agustus turun lagi 5%, dan sampai dengan September 4,75%, kemudian ditahan 4,75% pada bulan Oktober dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Berikutnya kita akan lihat bagaimana dengan PMI manufaktur kita. Nah, ini dia. Kita akan lihat seperti apa trennya. Apakah memang masih ekspansif atau memang cukup menarik dan moderat begitu ya. Ya, sempat memang kita kontraksi dalam 4 bulan terakhir di April, Mei, Juni, Juli. Kemudian Agustus naik lagi 51,5 poin. Tapi kita lihat September sedikit ada pelemahan menjadi 50,4 poin begitu ya untuk PMI manufaktur Indonesia di tahun 2025. Ini dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan tentunya bersama dengan Bapak Danang Girinda Wardana, kemudian juga Ibu Friska Savitri. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan begitu, Pak Danang, lantas bagaimana Anda melihat dengan beberapa data tadi yang sejauh mana dan seefektif apa sih kalau kita bicara mengenai pembiayaan ini bagi dunia usaha? Mengingatkan kita tahu pemerintah sudah menggelontorkan dana cukup besar begitu 200 triliun ke perbankan untuk kemudian disalurkan ke sektor real. Nah, bagaimana kalau dunia usaha melihatnya? Ya, itu yang kami sampaikan tadi, indikator-indikator itu kan positif untuk mendukung bahwa kita stabil gitu ya. Meskipun ada satu indikator yang mungkin belum dicantumkan di sana, yaitu terkait NPL ya, non performing loan. Itu angka kita publikasi dari BI di angka 2,4%. Oke. Tapi apakah 2,4% itu bagus atau tidak? Nah, masyarakat umum perlu tahu bahwa ya ini cukup bagus 2,4%, tapi kecenderungannya bisa menaik loh, karena hati-hati kita beberapa potensi gugurnya grup-grup perusahaan raksasa di Indonesia ya, kayak kasus Ritex, kemudian yang terakhir kita lihat ada ban Michelin di Indonesia yang kemudian akan menghentikan sekian ratus karyawannya dan perusahaan-perusahaan besar elektronik yang kemarin barusan runtuh, itu bisa mengakibatkan efek domino, potensi efek domino yang cukup harus diantisipasi lah. Tidak terlalu besar tapi harus diantisipasi karena NPL-nya pasti akan menaik gitu. Nah, di sisi lain apakah indikator-indikator yang tadi disampaikan akan menimbulkan gelombang perbaikan secara iklim
saya kira Ya, ya itu yakin kita akan tumbuh dengan baik. Di dalam kesempatan ke depan, industri mesti didukung agar masuk ke Indonesia. Artinya apa? Ada kesempatan kita untuk memperbaiki iklim investasi dan baik Pak Danang. Ya, Pak Danang, kita langsung ke Ibu Friska terlebih dahulu nih. Kalau ya, baik. Bu Friska, lantas bagaimana kalau memang berdasarkan informasi yang tadi sudah disampaikan, seperti apa lantas ketahanan sektoral kita, kemudian konsumsi publik Indonesia begitu dengan beberapa data yang tadi sudah disampaikan, BI rate yang sudah diturunkan 4,75%, sementara dunia usaha masih berharap dari suku pinjaman bank ini harus lebih rendah lagi begitu. Nah, Anda melihat seperti apa sih korelasinya begitu dengan geliat ataupun aktivitas ekonomi di tanah air? Oke, kalau tadi dari ulasannya Pak Danang sih, memang ada banyak tantangan ya. Oke, Tantangan di Indonesia itu adalah pemerataan. Pertumbuhan belum sepenuhnya dirasakan di sektor padat karya dan UMKM itu kan menjadi tulang punggung tenaga kerja gitu ya. Maka yang perlu dilakukan adalah memastikan agar kebijakan misalnya kredit produktif dan dukungan logistik itu menjangkau seluruh sektor gitu ya. Nah, kalau kita lihat tadi mungkin secara data misalnya gitu ya, ketahanan sektoral dan konsumsi domestik kita itu memang menjadi penopang utama ekonomi di Indonesia. Kalau kita lihat konsumsi rumah tangga kita 58% dari DJP, dan ini setelah COVID ya, tingkat keyakinan konsumen itu menjadi naik lagi. Lapangan kerja mungkin perlahan-lahan mulai pulih ya. Nah, kalau misalnya dari sisi aktivitas manufacture itu kembali ekspansif. PMI kita itu tumbuh hampir 14%. Nah, ini yang harus kita awasi gitu loh. Jadi secara keseluruhan konsumsi dan sektoral itu menjadi jangkar stabilitas ekonomi nasional. Nah, ke depan itu yang perlu dilakukan adalah sinergi dan perlu kerjasama antara berbagai pihak ya, baik itu moneter, fiskal, pembiayaan produktif juga perlu diperkuat, dan ketahanan ini tidak hanya untuk bertahan, tapi kita juga harus berpikir bagaimana untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif. Itu yang mungkin harus diperhatikan, karena seperti tadi juga dibilang oleh Pak Danang, kalau bicara angka mungkin kita juga harus lebih tajam lagi melihat bagaimana ke dalamnya itu. Nanti misalnya sekarang mungkin kita bisa bilang itu optimis, tapi kita nggak tahu kalau misalnya di dunia global ekonomi itu kan kadang-kadang terjadi hal-hal yang ya mungkin 2-3 tahun lagi ada lagi hal lain selain COVID ya, yang itu menggoncang. Nah, kita perlu beberapa planning untuk Indonesia secara domestiknya. Itu mungkin dari saya. baik. Tapi kalau kita lihat sejauh mana dampak volatilitas global seperti geopolitik, geoekonomi terhadap perekonomian dan juga tadi resiliensi dari sistem keuangan kita begitu, Bu Friska? Oke, kalau kita lihat volatilitas global atau geopolitik ini memang memberikan secara ketahanan ekonomi itu melalui 3 jalur ya, ada perdagangan, ada keuangan, ada komoditas gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi ekspor manufacture itu sempat melemah. Rupiah kita kan sempat jatuh dan harga energi pangan itu berfluktuasi itu cukup tajam ya. Tapi kalau secara keseluruhan itu Indonesia masih menunjukkan daya tahan yang cukup kuat karena ditopang oleh konsumsi domestik kita yang solid. Jadi cadangan, ya itu tadi cadangan devisa kita cukup tinggi. Nah sekarang koordinasi kebijakan antara fiskal dan moneter ini cukup baik. Tapi saya kira stabilitas ini tidak boleh membuat kita percaya diri terlalu optimis ya, karena tekanan global ini berisiko terhadap inflasi pangan contohnya gitu ya, arus modal keluar. Contoh misalnya sekarang Indonesia itu sebenarnya dari dulu mungkin 20 tahun, 15 tahun yang lalu itu udah seksi buat negara lain gitu ya. Tapi sekarang kan capital outflow, orang pada banyak ke Vietnam misalnya gitu ya. Nah, ini yang tadi juga dibilang kalau misalnya kita lihat dari data ASEAN, sebenarnya kita itu termasuk negara yang sangat sangat besar dan punya kekuatan yang super lah sebenarnya gitu ya. Jadi itu yang harus kita olah lagi sebenarnya. Nah, karena itu pemerintah perlu memperkuat buffer domestik. Jadi baik dari sisi apapun ya, supaya gejolak global ini tidak
menular ke ekonomi rumah tangga. Nah, ini yang ditakutkan. Kalau ini sampai menular ke ekonomi rumah tangga, berarti kita harus siap-siap lagi lebih gencar lagi karena target 55,2% itu akan susah untuk dicapai. Karena kalau itu tidak hanya angka gitu ya. Nah, sekarang bukan hanya untuk bertahan, tapi bagaimana ini bisa menjadikan krisis ini momentum untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional kita. Saya rasa mungkin kita semua sudah tahu kalau kita memang sudah saatnya harus Baik. mandiri ekonomi. Mungkin Itu begitu, dia, Mas. kita akan lihat seperti apa strateginya begitu dan apakah ada digitalisasi keuangan ini bisa menjadi salah satu solusi juga. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Bu Friska dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Danang Girinda Wardana, Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia, kemudian Ibu Friska Savitri, Ekonom FEB UPN Veteran Jakarta. Ya, dengan kondisi informasi yang tadi sudah kita bahas bersama begitu ya, dari Ibu Friska, kemudian Pak Danang, lantas bagaimana? Adakah instrumen-instrumen seperti hedging, kemudian ada lagi obligasi di sana begitu, ini bisa digunakan dunia usaha, pelaku usaha begitu untuk bisa mengurangi dampak eksternal atau bagaimana Pak Danang melihatnya untuk bisa meningkatkan ketahanan dari dunia usaha kita sendiri begitu? Menurut saya sih hedging dan obligasi sih itu alternatif terakhir lah. Oke. Kita kirim uang ke obligasi atau deposito yang lebih berjangka pendek itu saya kira jika tidak ada alternatif lain maka kita lakukan itu karena hedging tuh bayar loh. Iya. Dan deposito tuh punya waktu untuk bisa dicairkan lagi. Tapi konteksnya adalah bagaimana saat ini kita juga sebenarnya masih belum berhasil banget terkait dengan menjaga nilai tukar rupiah kita sehingga fluktuasi dolar atau pelemahan nilai tukar rupiah kita itu masih terjadi begitu sering gitu. Hari ini pun sudah pagi tadi kita lihat masih 16,7, 16.700, artinya rupiah kita melemah lagi. Dan fluktuasi ini akan mendorong orang untuk khawatir secara psikologis kan. Oke. Jadi kita harus memohon kepada KSSK atau komandannya saat ini Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya untuk segera bisa membantu mengatasi begitu dinamiknya atau fluktuatifnya nilai tukar rupiah kita. Itu sangat mengganggu dunia industri. Di sisi lain kita juga harus waspada untuk benar-benar cermat pada perubahan perilaku konsumen kita karena pertumbuhan ekonomi kita benar ditopang oleh sebagian besar konsumsi rumah tangga ya, artinya kan domestic consumption kita tinggi gitu, tapi tidak selalu cukup ditopang oleh kapasitas atau kemampuan ekspor kita. Ekspor kita menaik iya, tapi naiknya tuh landai gitu, jauh lebih rendah daripada negara-negara kawasan ASEAN yang lain. Artinya kemudian kita harus melihat perilaku belanja dalam negeri kita, konsumsi domestik itu dilihat dari begitu banyaknya pergeseran perilaku yang biasanya banyak belanja offline, ke toko-toko, ke mall gitu. Ya. Sekarang 30%, 25% sudah bergeser ke belanja e-commerce. Dan kalau belanja melalui e-commerce artinya banyak produk-produk yang dibeli oleh masyarakat kita dengan perubahan perilaku itu adalah produk-produk yang diproduksi oleh negara lain gitu. Baik. Oke. Gitu. Artinya konsumsi terhadap produk-produk industri dalam negeri kita, manufaktur dalam negeri kita kan menurun. Meskipun topangan ekonomi kita di produk primer dan sekunder masih lah dalam domestik, tapi produk-produk tersier itu lebih banyak kita beli dari produk-produk luar negeri. Artinya industri kita mengalami masalah berat terkait dengan kompetisi antar negara di sektor manufaktur. Nah, ini harus diperhatikan juga. Apakah ini akan mengakibatkan stabilitas kita ekonomi secara keseluruhan? Saya yakin iya jelas, karena kalau produk-produk manufaktur kita kalah bersaing di dalam negeri kita sendiri, maka kita akan melihat beberapa perusahaan di masa depan akan runtuh dengan sangat cepat. Karena mereka tidak mampu bersaing. Nah, salah satu yang harus dilakukan oleh KSSK adalah bagaimana mempertahankan dan sekaligus mengembangkan kapasitas manufaktur kita di dalam negeri.
Baik, Pak Danang. Nah, Bu Friska, lantas bagaimana dengan digitalisasi yang memang tidak bisa kita elakkan begitu ya saat ini? E-commerce juga kan banyak peminatnya. Ada lagi tadi perubahan perilaku masyarakat untuk melakukan konsumsi. Anda melihat apakah ini menjadi tantangan tersendiri atau berkah yang harus bisa kita optimalkan misalnya untuk bisa mendorong juga perekonomian di dalam negeri sambil tetap kita ya kalau bisa memang produk-produk yang ditawarkan seperti yang Pak Danang sampaikan itu adalah produk buatan Indonesia begitu. Oke, ada dua hal di sini ya. Pertama, kita memang nggak bisa menghindari arus globalisasi, karena itu seperti angin. Mau nggak mau kita harus beradaptasi. Kalau misalnya manufacture kita mungkin harus mau nggak mau harus bersaing, berarti yang kita kasih adalah penguatan secara kualitas. Nah, digitalisasi keuangan melalui vintage, QRIS, digital banking itu secara survei itu memberikan dampak nyata terhadap efisiensi dan stabilitas ekonomi keuangan nasional. Kalau kita lihat lagi 5 tahun terakhir, adopsi transaksi digital itu tumbuh sangat luar biasa. Jadi hingga hari ini 2025 hari ini nilai transaksi digital banking itu sudah sampai melampaui sekitar 72 triliun rupiah. Nah, Oke. pengguna QRIS itu lebih dari 50 juta. Ini menunjukkan percepatan digital yang sangat signifikan di masyarakat. Dampaknya pasti sudah terlihat dengan jelas ya. Iya. Sistem pembayaran menjadi lebih cepat, transparan, dan efisiensi. Nah, biasanya UMKM yang sebelumnya sulit mengakses perbankan, kini bisa bertransaksi digital, menerima pembayaran non-tunai, atau bahkan mengakses pembiayaan lewat platform vintage. Nah, di satu sisi ini juga masyarakat mau nggak mau harus bergerak untuk mengikuti perkembangan yang ada. Yang dulu mungkin pada zaman COVID mereka keteteran karena ternyata sejak COVID itu kan dunia digitalisasi menjadi semakin bergerak. Contoh misalnya yang punya mungkin yang konvensional yang punya pasar atau yang punya toko di Tanah Abang, mereka mau nggak mau harus punya digitalisasi seperti itu. Oke. Nah, digitalisasi ini juga di satu sisi, menurunkan biaya transaksi dan memperkuat transmisi kebijakan moneter. Artinya digitalisasi ini bukan lagi masalah kemudahan, tapi menjadi pilar baru untuk menjaga stabilitas keuangan nasional. Karena kalau kita tidak membawa digitalisasi, kita akan menjadi tereksklud dari dunia global juga. Nah, yang sekarang menjadi tantangan kita itu adalah menjaga keamanan cyber, perlindungan data, pengawasan inovasi digital. Ya. Ini yang ekosistem yang harus dikuatkan oleh pemerintah. Nah, ini akan menjadi motor pertumbuhan baru yang nantinya tidak hanya untuk efisiensi tapi juga lebih inklusif dan berdaya tahan terhadap gejolak global. Nah, ini yang mungkin saya rasa sekarang terkait perlindungan data dan pengawasan inovasi digital ini yang harus difokuskan seperti itu. Baik, Mungkin Bu Friska. Lantas seberapa Bisa penting? tambahkan sedikit, Iya, Mas. monggo Pak, silakan. Jadi sistem pembayaran digital itu sudah tidak terhindarkan dunia, dan kita udah pasti akan cenderung mengarah ke sana gitu. Pembayaran melalui digital dan penggunaan uang cash itu akan pelan-pelan akan berkurang pada sektor-sektor informal. Ya. Tapi bukan itu masalahnya. Kalau itu udah jelas pasti jalan baik, positif gitu. Tapi bukan hanya itu masalahnya. Masalahnya adalah produk-produk apa yang dijual di sistem transaksi digital itu, bukan transaksinya, tapi produknya. Oke. Artinya produk-produk yang dijual melalui e-commerce itu harus kita benar-benar cermat ke sana. Produk-produk itu made in Indonesia atau made in luar negeri yang dikasih label Indonesia gitu. Nah, kalau itu masih terlalu banyak produk-produk luar negeri yang dijual melalui sistem e-commerce, maka dunia industri kita, dunia manufacture kita akan berkurang kapasitasnya karena kita lebih banyak jualan di e-commerce produk-produk made in luar negeri, made in lain gitu. Nah, problemnya ada di sana. Karena untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, jelas skala industri itu akan menjadi satu strategi yang paling penting saat ini. Karena tidak ada negara yang bisa maju tanpa industri yang kuat atau tanpa sistem trade yang kuat. Nah, karena itulah kita mesti mendorong di dalam rangka pertumbuhan ekonomi kita yang lebih baik dan menstabilkan kondisi keuangan kita adalah memacu dunia industri kita, memproduksi manufacture kita untuk mampu bersaing dengan negara-negara lain yang memasarkan produk-produk mereka ke dalam negeri, ke Indonesia. Ini di sisi lain. Di sisi yang kedua adalah bagaimana meningkatkan kapasitas ekspor mereka sehingga pertumbuhan ekonomi kita lagi-lagi ke masa depan tidak boleh hanya ditopang oleh konsumsi domestik atau konsumsi rumah tangga. Harus konsumsi atau sektor ekspor itu menjadi salah satu pertumbuhan yang harus dominan di masa depan.
Baik, itu dia beberapa poin yang disampaikan, begitu digitalisasi tapi tetap tidak meninggalkan produk-produk Indonesia begitu yang dipaskan. Sementara kita tahu dengan sistem keuangan saat ini yang memang masih tetap terjaga, resiliensinya juga sampai saat ini sudah terbukti, tapi tinggal bagaimana kita maintain lebih jauh lagi sambil kita tetap menumbuhkan industri di dalam negeri, kemudian penciptaan lapangan pekerjaan di sana dan daya beli masyarakat tentunya. Baik, Ibu Friska, Pak Danang, saya sekali waktu terbatas, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Danang dan Ibu Friska. Terima kasih. Salam sehat, Terima kasih, terima kasih. Mas Pras, Ya. Bu Mas Friska. Pras.